Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran ekonomi modul 3 unit 3. Kenali investasi yang cocok. Investasi berarti jangka panjang, artinya dana yang diinvestasikan diharapkan kembali dan mendapatkan keuntungan setelah 3-5 tahun. Investasi dapat dilakukan melalui produk pasar modal, emas, properti, dan bentuk investasi lainnya. Untuk melakukan investasi yang sesuai, maka kita perlu mengenali apa tujuan keuangan yang Anda inginkan dalam 3, 5, 10, atau 15 tahun mendatang. Komitmen Anda untuk menyisihkan uang untuk investasi selama kurun waktu tersebut. Kenali risiko setiap produk investasi yang ada. Anda dapat memulai dengan produk berisiko rendah, misalnya memilih reksadana dibandingkan saham. Anda juga memperhitungkan inflasi dalam menghitung nilai investasi Anda. Misalkan nilai investasi Anda meningkat 15% dalam 2 tahun, maka kenaikan investasi yang Anda harus dikurangi inflasi selama 2 tahun. Waspada terhadap tawaran investasi dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi. Bisa saja itu investasi bodong. Produk investasi kurang banyak dikenal masyarakat, padahal peluangnya cukup bagus dan tidak harus menyediakan modal awal yang relatif besar. Tentu saja produk investasi ini memiliki risiko yang harus Anda pahami sebelum memutuskan berinvestasi. Pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat pemodal, investor, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Pasar modal juga memberikan manfaat, menyediakan sumber pendanaan, mendorong pendapatan good corporate governance pada perusahaan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sarana peningkatan pendapatan, dan sebagai indikator perekonomian negara, sarana pemerataan pendapatan, dan peningkatan kapasitas produksi. Anda dapat mengunjungi laman sikapiuangmu.ojk.go.id bila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai organisasi pasar modal di atas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen pasar modal, yaitu 1. Saham. Surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha tersebut. Obligasi. Surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta janji untuk membayar kembali pokok utang, beserta kupon pada saat jatuh tempo. Sukuk. Istilah baru yang digunakan untuk mengganti obligasi syariah. Reksadana. Digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Instrumen derivatif. Kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Efek beragun aset. Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan melalui proses sekuritisasi. Dana investasi real estate. Menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh 3 instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Tabel berikut adalah karakteristik ketiganya. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang
dari satu pihak ke pihak lain. Kebijakan sistem pembayaran harus memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Penggunaan uang juga berkembang dari pembayaran tunai menjadi non-tunai. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai berbentuk uang kertas dan logam. Dan alat pembayaran non-tunai dapat berupa kartu, cek, bilet giro pada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang kepada penerima bilet giro, nota debit, dan uang elektronik.